bukan untuk mengadili ya, tetapi di sini kita rapat dengan pendapat mencari solusi yang terbaik. Yang jelas sekarang sudah ditangani oleh kepolisian. Kami dari DPRD jelas ingin bahwa perlindungan terhadap tidak hanya korban, seluruh mahasiswa, mahasiswi. Karena ini bisa saja terjadi baik laki-laki maupun perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPRD Sumsel hari ini melakukan pemanggilan terhadap Rektorat Universitas Sriwijaya terkait kasus pelecehan seksual oleh oknum dosen terhadap mahasiswi Unsri. Rapat untuk mendengarkan keterangan pihak Unsri guna penyelesaian kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen Unsri. Komisi 5 DPRD Sumsel menggelar rapat dengar pendapat terkait laporan dugaan pelecehan seksual terhadap 3 mahasiswi oleh oknum dosen. Rapat berlangsung di ruang rapat Banggar DPRD Sumsel. Hadir Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Sumsel Haji Susanto Aziz, Wakil Ketua Mas Agus Saiful Fadli, dan Ketua DPRD Sumsel Anita Nuringhati. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Sumsel Mas Agus Saiful Fadli STMM sangat kecewa dengan tidak hadirnya pihak Rektorat Universitas Sriwijaya untuk memberikan penjelasan mengenai kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen terhadap mahasiswi Fakultas Ekonomi. Komisi 5 sangat kecewa karena tingkat DPRD saja diabaikan. Bagaimana mau membongkar kasus pelecehan mahasiswi Unsri? Menurutnya, kasus ini tidak perlu harus berlarut-larut karena bisa diselesaikan di kampus itu sendiri. Sementara itu, Ketua DPRD Sumsel Anita Nuringhati menambahkan, tujuan DPRD Sumsel memanggil Rektorat Unsri bukan untuk mengintimidasi pihak Rektorat. Namun, DPRD berharap hal seperti ini tidak lagi terjadi baik di Unsri dan di universitas lainnya. Pak Gubernur sudah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Bu Heni kepala dinasnya, saya Anita menjelaskan alasan Rektorat Unsri tidak bisa menghadiri panggilan DPRD karena mereka sedang meneliti kasus di Fakultas Ekonomi. Unsri tidak mau terbuka, diharapkan memberikan statement pada publik dan jangan berlindung pada Permendikbud. tidak sehat. Ya. Jadi yakinlah ya BEM Unsri ya, kami di DPRD, apalagi saya sangat yakin dengan ketua kami ini, ya, seorang perempuan yang tangguh beliau ini, insya Allah bisa mengawal. Dan kami di Komisi 5, ya kami semua, tadi izin Bunda, juga Santo juga di grup tadi, kawan-kawan banyak yang mau hadir Komisi 5 ke sini. Tapi karena betul lagi reses, ya saya kira kalau kita lama-lama setelah reses lagi mengundang pihak Unsri, ini akan berlarut-larut. Tadinya kita ingin setelah ada pertemuan dengan pihak rektor ini, hari ini, ya permasalahan ini bisa tuntas. Dan seharusnya permasalahan ini sudah tuntas di dalam kampus Unsri sendiri. Tapi ternyata ini berlarut-larut. Dan sehingga menjadi bola liar. Tidak sepantasnya yang melahirkan peradaban yang dilecehkan seperti itu. Saya jujur saja, Pak. Kami dengan Ketua DPR, saya katakan ini secara jujur, ini gunung es yang sudah mencair. Apa yang dikatakan Ibu Anita, saya punya datanya. Ini datanya mengenai. Tapi data ini tidak akan saya kasihkan dengan siapapun. Saya bukan alumni Unsri, Pak. Ya. Saya merasa sakitnya luar biasa. Unsri, saya pikir universitas manapun itu dituntut oleh pemerintah dan dibiayai oleh pemerintah untuk menghasilkan sarjana-sarjana yang tidak saja mumpuni dalam ilmu, tetapi juga mumpuni dan bersikap moral yang baik. Pertanyaan saya adalah, apakah
ketika pendidik ini yang dituntut untuk melahirkan anak-anak muda yang mumpuni dalam bidang ilmu dan moral yang tinggi, ternyata dari fakta yang kita lihat adalah ada hal-hal yang menurut saya itu tidak dan tidak boleh dilakukan oleh seorang pendidik. Saya sepakat dengan Ibu Anita bahwa ini semua kita tetap menggunakan azas praduga tak bersalah. Saya sepakat itu. Tapi soal kebenaran ini harus kita buktikan. Saya tahu nama mahasiswinya. Saya tahu nama dosennya. Saya tahu foto dosennya. Saya tahu apakah dosen ini punya jabatan atau tidak di Unsri. Saya tahu. Datanya ada sama saya. Yang kita sayangkan adalah hari ini pihak Unsri tidak mau menyambut uluran tangan dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk duduk satu meja bersama-sama kita menyelesaikan masalah ini. Itu yang kita sayangkan. Saya hanya berilustrasi sederhana, Bapak Ibu sekalian. Andai kata seumpamanya adik mahasiswa itu adalah bagian keluarga kita, saudara kita, mungkin keponakan kita, apa yang akan kita rasakan? Walaupun saya, Ibu Anita, Pak Saiful, saya tidak punya anak perempuan, tapi istri saya kan perempuan, Pak. Hari ini harusnya kami meminta Unsri untuk menghadiri dalam rapat dengar pendapat agar kita semua mendengar kejelasan apa yang sudah dilakukan Unsri terhadap laporan-laporan pelecehan seksual yang ada di kampus, baik yang sudah mencuat di FKIP dan Fakultas Ekonomi. Namun harapan kami untuk bisa duduk bersama, kita bisa lihat bersama, Unsri tidak bersedia hadir. Tadi memang menelpon saya, Wakil Rektor 2, mengalaskan bahwa mereka sedang rapat internal tentang kasus ini juga. Inilah yang kami sesalkan, tadi saya sampaikan. Sebetulnya kehadiran Unsri ini agar tidak menjadi bola liar semakin blunder. Di media kita tahu bahwa kita semuanya punya pendapat, namun itu adalah hak dan kewenangan dari Unsri. Tadi mungkin rekan-rekan media sudah mendengarkan apa yang kita perbincangkan, kita diskusikan di ruangan banggar tadi. Kita berharap bahwa kasus ini untuk dituntaskan dan pelaku harus diberi sanksi tegas dari Unsri. Karena kita, saya, Pak Saiful, banyak juga yang dari DPRD ini adalah alumni Unsri. Saya sebagai alumni Unsri tentunya juga akan menjunjung tinggi sivitas akademika kami. Jangan sampai karena oknum mencoreng nama Unsri. Saya berharap Rektor Unsri maupun Rektorat Unsri harus segera tampil menyampaikan apa yang sudah dilakukan terhadap para pendidik yang melakukan tindakan asusila itu. DPRD Sumsel, Sumeko TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.